Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah Dinasti. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya untuk ikuti video sejarah selanjutnya. Terima kasih. Pada video sejarah sebelumnya, kita sudah membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada video proklamasi bagian kedua ini, kita akan membahas tentang detik-detik peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Simak terus ya. Teman-teman masih ingat, sebelumnya kita sudah membahas bahwa setelah berita kekalahan Jepang terhadap sekutu menyebar, golongan muda berusaha mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan PPKI, sebuah badan yang didirikan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah didesak oleh golongan muda, Soekarno kemudian meminta Mohatta untuk mengundang para anggota PPKI untuk mengadakan rapat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Mendengar hal itu, golongan muda mulai menyusun rencana. Sekitar pukul 24, tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini, nomor 21, Jakarta. Tokoh pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Hairul Saleh, dan Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Pada malam hari itu juga, Singgih, Sukarni, Wikana bersama dengan seorang pengemudi, penembak, dan Dr. Muwardi berangkat menuju rumah Mohatta. Sesampainya golongan muda di rumah Mohatta menuruti kehendak golongan muda untuk turut serta. Mereka kemudian berangkat ke rumah Soekarno dan tiba sekitar pukul 4 pagi saat Soekarno dan keluarganya sedang makan sahur. Soekarno setuju untuk ikut pergi bersama golongan muda dengan syarat istrinya Ibu Fatmawati, anaknya Guntur yang saat itu berusia 8 bulan, serta Mohatta harus ikut serta. Golongan muda mengiyakan permintaan Soekarno dan berangkat menuju luar kota ke arah timur. Teman-teman, selama perjalanan, golongan muda tetap merahasiakan tujuan rombongan ini pergi. Ternyata, golongan muda membawa mereka ke Rengas Dengklok. Daerah ini dipilih golongan muda sebagai tempat penculikan Soekarno dan Hatta karena wilayahnya terpencil dan keamanannya terjamin. Pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno tiba di Rengas Dengklok. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa yang sangat simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia bernama Chiao Ki Siong. Selama di Rengas Dengklok, perdebatan antara kedua golongan terus berlanjut. Sementara itu, di Jakarta, rapat PPKI yang seharusnya dilaksanakan pagi hari gagal karena Soekarno dan Mohatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo, seorang tokoh golongan tua, segera mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo berhasil bersepakat dengan golongan muda dan kemudian diantar ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Ahmad Subarjo memberi jaminan nyawa dirinya kepada golongan muda. Dengan jaminan tersebut, malam hari itu juga akhirnya Soekarno dan Mohatta dibawa kembali ke Jakarta. Teman-teman, rombongan Soekarno dan Mohatta sampai kembali di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.30. Setelah mengantar pulang Ibu Fatmawati dan Guntur, Soekarno dan Mohatta tengah malam itu juga menemui Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Tujuannya
untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut, tidak dicapai kesepakatan. Nishimura melarang Soekarno dan Mohatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, teman-teman, pada saat itu Soekarno dan Mohatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Bersama dengan para tokoh nasionalis, Soekarno dan Hatta hari itu juga merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, walaupun orang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau simpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia memberi jaminan keselamatan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda kemudian undur diri untuk beristirahat dan mempersilahkan mereka untuk berunding di ruang makan rumahnya. Saat itu, perumusan teks proklamasi disaksikan oleh Miyoshi dari pihak Jepang yang merupakan orang kepercayaan Nishimura. Sukarni, Sudiro, dan BM Diah juga hadir sebagai saksi. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi, lalu ia bertanya kepada Mohatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan UUD. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Mohatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian Soekarno menulis Jakarta 17/8/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pukul 4 pagi, naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang hadir hari itu. Namun, golongan muda menolak dengan alasan sebagian yang hadir saat itu adalah kolaborator Jepang. Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yakni Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni tersebut diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, teks tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mohatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Teman-teman sudah pernah tahu, awalnya atas usul Sukarni, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Monas atau dahulu disebut lapangan Ikada. Namun, Soekarno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian, ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Usul Soekarno tersebut disetujui, dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan bersama Mohatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang bulan puasa. Hari itu, rumah Soekarno dipadati oleh banyak orang. Sodanko Latif Hendradiningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Upacara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendradiningrat dan S. Suhud dengan bendera merah putih yang dijahit
oleh Ibu Fatmawati. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Terakhir, sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara selesai. Dan berakhirlah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, tunggu terus kelanjutan video sejarah dinasti ya. Bantu dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.